Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 17 Mei 2021 bersama Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar Daily Fresh Juice dimanapun berada, hari ini adalah hari keempat doa novena Roh Kudus dan kita akan mendengarkan Injil Yohanes tentang petuah yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, bahwa akan ada duka cita yang mendahului kemenangan Kristus atas dunia, yang diumpamakan oleh Yesus seperti seorang perempuan yang mesti bersusah-susah selama bayinya berada dalam kandungannya, dan puncak kesusahannya terjadi pada saat persalinan. Tetapi setelah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena sukacita ia mendapat karunia dari Tuhan, yaitu memperoleh anak. Marilah kita dengarkan Injil Yohanes bab 16, ayat 29 sampai dengan ayat 33 berikut ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun berada, saya mengutip kalimat terakhir dari bacaan Injil hari ini untuk saya jadikan judul renungan. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Itu disampaikan Yesus kepada murid-muridnya karena Yesus mengetahui apa yang akan terjadi dan penderitaan apa yang akan dialami oleh para muridnya. Para murid akan dicerai-beraikan, masing-masing ke tempatnya sendiri-sendiri, dan mereka akan meninggalkan Yesus seorang diri menghadapi penganiayaan. Para murid sangat ketakutan lalu bersembunyi, dan hanya Yohanes saja yang berani muncul di pengadilan. Sepertinya Yesus tidak begitu memperdulikan apa yang akan dialaminya, tetapi terhadap para murid, Yesus sangat memperhatikan. Yesus banyak membekali mereka dengan wejangan-wejangan untuk menguatkan hati mereka. Begini yang disampaikan oleh Yesus, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah
bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Yesus juga menyampaikan kalau Yesus adalah pokok anggur dan mereka adalah ranting-rantingnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Untuk menguatkan hati para murid, Yesus juga menjanjikan akan mengutus Roh Penghibur untuk menginsafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Yesus juga secara khusus berdoa untuk para muridnya, memohon agar Allah Bapa berkenan menjaga dan memelihara mereka, serta melindungi mereka dari yang jahat. Para pendengar setia Daily Fresh Juice, dimanapun berada, semua wejangan Yesus untuk para muridnya itu telah dicatat dengan sangat baik di dalam kitab suci, dan telah diwariskan secara turun-temurun sampai sekarang. Kita semua memerlukannya, sebab penganiayaan dan kesusahan hidup lainnya masih terjadi sampai sekarang. Ancaman pandemi COVID-19 masih belum jelas kapan akan berakhir. Di beberapa negara bahkan terjadi peningkatan secara signifikan, seperti di India dan beberapa negara lainnya. Sejak kemarin, Singapura lockdown sampai pertengahan Juni nanti. Ini jelas membuat kita was-was, terlebih dengan adanya libur panjang minggu lalu yang berpotensi terjadinya penyebaran virus. Virus corona ini juga telah melumpuhkan perekonomian kita, membuat banyak orang terdampak secara finansial. Kekhawatiran akan terjadinya peperangan juga membuat kita khawatir, belum lagi ancaman bencana alam, terorisme, dan lain-lainnya. Nampaknya kita tidak punya pilihan lain, karena semuanya itu sedang terjadi dan mesti kita hadapi. Tidak dapat dipungkiri juga, hati kita tidak cukup tegar untuk menghadapinya. Keputusasaan telah mengintip dan bersiap-siap untuk meluluh lantakkan hati kita. Tentu saja kita mesti mengupayakan agar hal seperti ini jangan sampai terjadi. Marilah kita berpegang pada wejangan Yesus. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Upaya yang dilakukan Yesus tidaklah sia-sia. Penganiayaan memang mesti dialami oleh para murid hingga pada saatnya tiba, pencurahan Roh Kudus saat Pentakosta akan membalikan keadaan. Para murid menjadi berani keluar dari persembunyiannya, hadir di hadapan publik untuk mewartakan kabar sukacita Kristus. Para pendengar setia Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri renungan dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kebangkitan Putramu telah menumbuhkan hidup baru dalam diri kami, dan segala wejangannya telah menguatkan hati kami. Utuslah Roh-Mu ya Bapa, agar kami dapat mewujudkan rahmat kebangkitan dalam hidup kami sehari-hari, agar kami tetap tegar menghadapi berbagai tantangan hidup, agar kami tetap menjadi ranting-rantingnya dan tinggal dalam kasih-Nya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin, 17 Mei 2021. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Jaga kesehatan dan salam Fresh Juice.